kembali dengan Layar Budaya. Sekarang kami sedang berkunjung nih ke kediaman Ibu Sri Rahayu Widati Adi, tenar dipanggil Bu Yayu Adi. Itu beliau adalah pelaku budaya di Temanggung sejak dulu, ketika belum ada dinas, ada kantor inspektorat daerah kebudayaan. Itu peran kantor itu penting sekali dalam menggali khasanah kekayaan budaya daerah dan untuk dikembangkan. Nah, apa yang dilakukan? Walaupun topik kali ini adalah tentang batik Temanggung, namun perjalanan menggali khasanah kebudayaan nanti akan menyerempet kepada kesenian-kesenian yang lain atau apa yang dihasilkan dari upaya menggali itu oleh kantor IDAKEP. Bu Sri Rahayu sehat? Alhamdulillah. Ini teman-teman dari Layar Budaya ingin mendokumentasikan perjalanan para pendahulu kebudayaan, para pelaku, tokoh penting kebudayaan di Temanggung. Apa sih yang sudah dilakukan agar menjadi cerita bagi teman-teman pelaku budaya sekarang? Ternyata ini loh dulu yang dihasilkan. Nah, waktu itu tahun berapa Bu IDAKEP dan apa yang digali oleh kantor inspektorat tersebut? Waktu itu menurut besrit saya itu Oktober tahun 1966. Ya, tapi ya ini mohon untuk dimaklumi bahwa saat itu yang namanya pegawai itu asal sanggup mau dan mau kerja keras. Jadi soal ijazah itu belum begitu ini tuh enggak ada seleksi, enggak ada apa waktu itu. Jadi nanti misalnya saya memberikan apa nanti yang saya aturkan itu kurang berkenan dan belum pas dengan level intelektualitas dan lain sebagainya. Soal ini ya saya maklum karena saya juga ijazahnya waktu itu cuma SMA. Tapi SMA saya dulu kan sudah dijuruskan. Jurusan budaya dulu saya. SMA dulu ada jurusan ada, budaya, kelas 2 sudah ya, ada jurusan. Para pelaku yang ada di kantor IDAKEP itu menggeluti kebudayaan dan pelaku juga ya? Ya, sementara waktu itu yang pelaku cuma saya sama kepala kebudayaan, terus sama putranya Pak Bagio itu, Mbak Kartika Mutiara Sari. Pak R. Subagiono, kepala kantor IDAKEP, Inspektorat Daerah Kebudayaan. Inspeksi ya. Inspeksi daerah. Nah, pada waktu itu terus kita istilahnya jajah projo milangkori itu. Keliling ke pelosok-pelosok. Yaitu ndudah ndeder. Tahu tuh maksudnya? Duduk menggali, dudah dibedah, nemu apa gitu ya. Dideder itu disemai. Nah, apa saja yang didapatkan? Nah, waktu itu sangat tertarik dengan jaran kipang karena yang lain itu kan ada yang istilahnya eblek, ada yang jatilan ya toh. Nah, kita ambil ciri khas itu jaran kipang. Nah, jaran kipang itu di Temanggung juga dicari bedanya dengan yang lain. Waktu itu memang ada inisiatif seperti itu. Pak R. Subagiono itu memang ya budayawan. Itu yang yaitu ndudah ndeder dan bekerja sama dengan konservatori tari dan ASTI waktu itu. Konservatori tari itu sejajar dengan SMA. Oh, lembaga pendidikan ya? Iya. Bukan kantor pemerintah ya? Bukan. Nah, di antaranya itu Mbak Kartika Mutiara Sari itu. Terus sama anak-anak ASTI.
Jadi itu sudah sudah di apa namanya, sudah dimasak, gitu, diolah, dimasak supaya menjadi khas. Nah, waktu itu memang paling gampang itu pakaiannya apa? Memang waktu itu kepinginnya membuat yang kolosal, memang membuat yang banyak. Nah, dilalah tahun 75 itu Pak Bagiono membuat itu apa, lambang daerah, swadaya logo swadaya Bumi Pala. Nah, terus ada pembukaan Taman Mini tahun 75, diminta 1.000 penari. Hasil menyemai itu menghasilkan apa, rumusan Jaran Kepang Temanggung dipentaskan massal di pembukaan Taman Mini. Ya. Selain Pak R. Subagiono sebagai pelaku Jaran Kepang, tokoh lain ada? Ada, tapi ya sudah dipanggil semua. Sudah meninggal semua. Siapa Bu yang masih ingat? Pak Suwartono. Pak Suwartono. Nah, terus Pak Suwartono itu penarinya yang mendampingi Pak Bagiono sebagai penari. Terus yang mengaransemennya musiknya itu Pak Gondo Suyono, Pak Mario, terus apa lagi ya? Pak Tambi, terus Pak Gondo Suyono sudah tadi ya. Nah, itu waktu itu dibuat seperti itu, memang menggelegarkan atau istilahnya apa sekarang, mendobrak supaya lain daripada yang lain. Kalau yang lain kan tarian hanya tarian paling banyak ya 10 apa berapa ya, dalam barisan itu. Tapi memang dari dulu itu kepengennya itu memang untuk yang kolosal. Nah, dilalah kok diminta 1.000 penari ya. Oke toh, kita sudah siap. Nah, dan di pelosok-pelosok mana-mana itu memang sangat disukai Jaran Kepang itu. Ya, betul-betul tarian rakyat yang digemari digemari dan memang dikhaskan lah di sini. Jadi itu sudah kualitas tertinggi, sehingga kalau ada nilai dalam simbol hitungan itu sudah 9. Jadi jangan disepuluhkan, karena 10 itu 1 sama 0 lagi. Ya, itu artinya sudah level tertinggi. Saya setuju bahwa Idagap ini adalah puncak karya seniman Temanggung yang fenomenal karena prosesnya panjang ya Bu ya. Proses panjang melibatkan banyak orang dan tersusun rapi, ada dokumen catatannya, bisa dipelajari. Nah, ini tugas kita nanti yang muda-muda untuk serius nih untuk nguri-uri Jaran Kepang. Terhadap Jaran Kepang ada pesan khusus Bu untuk para pelaku seni Jaran Kepang Temanggung? Ya, itu saya pesannya itu keasliannya itu jangan dirubah. Jadi kalau mau mengembangkan, ya itu buatlah sekarang yang belum ada kan, yang dipentaskan di panggung. Untuk anak-anak mungkin nanti durasinya dikurangi, make up-nya itu nanti dibuat lain daripada yang lain. Kalau yang lain itu nek nari make up-nya make up fantasi. Itu justru mau ditunjukkan make up-nya itu ngitokke nek kekanak-kanakan banget. Ada lagi Bu, mungkin untuk penyambutan. Perlu nggak? Jaran Kepang untuk penyambutan. Itu sudah ada. Sudah dilakukan. Di sini sudah harus sekali sekarang. Wong malah jadi pagar betisnya manten saja sekarang. Sudah ada. Pakai Jaran Kepang. Jadi Pak Bagiono waktu kondur itu, waktu meninggal kok sepertinya sudah ada beliaunya sudah diberi tanda mungkin. So aku nek ditimbali sing ngiring aku tekan kuburan Jaran Kepang. Ramai Bu. Sampai seperti itu.
Sampai Pak Bagiono itu Saat mendarah terharu daging saya. sampai seperti itu. Jadi makanya saya agak berkeberatan. Misalnya ini terus saya kan melihat Jaran Kipang Temanggung ini lagi wah bajunya Bali, Nggih. karakternya mendelik-mendelik Bali. Itu kan karakternya juga bukan karakter Temanggung. Nggak sesuai dengan akar ya, Nah, akar tradisi misalnya kita. pada saat itu baru viral, bocah gak dosen tari Bali terus kok. Ora apa-apa toh, enggak apa-apa. Tapi jangan dicampur. Iya. Nek dicampur ki yo dadi mbak kowe enak karo sate enak, dadi ra enak to. Jadi sapa nari Bali sik, ya dikatakan ini tarian Bali, asli dari Bali yang meragakan, yang menarikan anak-anak mana. Jadi jelas toh, setelah ini ini yang Jaran Kipang Temanggung. Jangan dicampur. Campur aduk ya. Jangan dicampur aduk. Oke, selain Jaran Kipang, apalagi dulu yang Nah, terus digali? kalau mau digali, terus mau disesuaikan, disesuaikan Pemajuan. dengan perkembangan zaman, itu seperti kalau Wulang Sunu itu ya itu khas itu untuk upacara ini toh kehamilan itu kan isinya kan Wulang Sunu kinaros asih itu toh ya ono wonten donya mandheg setunggal bulan wilujengan jenenge abang dari 1 bulan sampai 9 bulan itu memang khusus untuk upacara adat. Nah, kalau mau dikembangkan dengan sesuai zaman itu misalnya seperti ada gathuk lucu. Itu dari tembung gathuk dan lucu. Itu kan bisa membawa misi. Oh, maksudnya kalau mau mengembangkan kesenian yang lain ya. Oke. Itu pakai gathuk lucu itu. Kan bisa diisi misi-misi. Ya, masih apa banyak pesan-pesan masih banyak yang bisa dikembangkan. Masih banyak. Bu, yang idagep tadi kan ada 5 ya. Selain Jaran Kipang apa? Itu tadi Wulang Sunu. Terus gathuk lucu. Enggak, yang dilakukan idagep untuk menggali kekayaan budaya kan ada Jaran Kipang, terus wayang kedu. Oh, wayang kedu. Wayang kedu itu tahun 74 waktu Nggih. itu dengan Gana Sidi waktu itu. Sekarang istilahnya kayaknya kok sudah lain. Kemarin aku krungu saka Sujewo Tejo kok wis dudu Gana Sidi dulu Lembaga Nasional Seni Dalang Indonesia yang dulu tahun 74. Sekarang Pepadi. Oh, apa? Pepadi. Oh, Pepadi. Ya itu dulu seperti itu. Wayang waktu itu yang kagungan itu Pak Lurah Tening. Wayang kedu itu. Nah, wayang kedu itu juga untuk ritual, untuk upacara. Jadi ono sing upacara potong gombak. Masih ada di sini. Sini hampir sama dengan Wonosobo ya. Ada potong gombak, potong gembel, terus ngruwat. Jadi di acara-acara tradisi nanti ada pementasan wayang kedu. Iya Dulunya seperti itu. dulunya itu memang tidak untuk profesi cari uang kesenian di Temanggung itu. Memang hanya untuk apa ya? Luapan kegembiraan lah. Iya. Nah, dulu itu Sama Bu. Sekarang digunakan untuk tradisi-tradisi. Hanya saja kan nanggap. Iya, ya itu kan udah perkembangan toh. Iya. Bagus itu karena yuk terus membantu ekonomi toh. Iya. Sirkulasi. Jaran Kipang sudah tetap menjadi ikon sing ikon dilakukan, bahkan grup Jaran Kipang di Temanggung sangat banyak, yang idagep juga banyak. Wayang kedu yang belum ada upaya berikutnya. Terus tata rias ya. Ya, tata rias, tata busana itu dulu juga digali. Sudah ada hasilnya. Ada. Apa itu? Kalau soalnya saya seperti ini kan barang-barangnya mbuh nanti nggak tahu aku kan saya ponakan yo duwe, anak wedok yo rias, putu ya ada. Nah itu di mana? Tapi kalau mau tanya soal rias itu kepada Bu Dandiana Wijonarko yang
ke ke mantan kalau sekarangnya Bu Nana itu. Bu Nana Harpi. Iya. Tapi sekarang kan udah diganti sama Bu Slamet. Ya, itu dulu yang saya membantu Bu Nana. Karena waktu itu kan tahun berapa ya? Itu kan diminta. Oh, timnya dibagi-bagi ya? Ada yang ngurusi Jaran Kepang. Oh, bukan, Bu Nana itu Harpi. Oh, Harpi. Nganu Prias. Jadi dari Prias itu ada himbauan supaya daerah-daerah yang punya rias yang tradisional untuk dibuat dan dan itu sudah diakui oleh subkonsorsium Tata Rias Jawa Tengah. Meliputi busana dan Tata riasnya itu. Oh, tata riasnya. Ya sama falsafahnya iki kok nggo ngene karepe apa dan jadi tata rias dan busana itu satu kesatuan ya? Itu tata rias busana manten. Busana yang daerah lain lagi. Terus yang batik. Nah, ini tadi Jaran Kepang, wayang kedu, tata rias pengantin dan busana. Busana non pengantin ya, busana daerah. Yang diseriusi Jaran Kepang, wayang kedu belum, rias sudah tapi kalah dengan tren tata rias baru. Busana daerah juga tidak mencuat. Nah, ini saya akan menjadi menarik ini sekarang batik. Batik ini Temanggung sekarang banyak pelaku batik. Belum lama ini tren ini, tapi kontemporer ya. Nah, ternyata setelah saya mencari sumber informasi, ada dulu batik Temanggung. Setelah saya mencari informasi lagi, ternyata kantor Idakep juga menggali batik khas Temanggung. Itu ceritanya gimana, Bu Sri? Oh, gini. Dulu itu ibu saya bukan pembatik, bisa batik dan sering batik. Nek pembatik kan yuk profesinya ya enggak. Nah, dulu itu yang namanya batik itu hanya untuk diri sendiri dan temporer untuk upacara apa. Untuk kebutuhan keluarga misalkan ya. Itu banyak yang melakukan itu? Ya, enggak begitu banyak lah. Soalnya orang-orang tertentu yang punya kemampuan keterampilan dan seni ya. Soalnya itu kan tidak untuk cari uang. Iya. Maka di Temanggung kan enggak juga dikenal sebagai daerah penghasil batik, beda dengan Solo, Jogja, Pekalongan. Itu kan soalnya gini ceritanya yang saya dengar ya. Yang saya dengar waktu itu. Nanti kalau panjenengan mireng dari yang lain itu kok juga lain, itu adalah kekayaan panjenengan. Ini dari Bu Yayu, ini dari lain dari Bu Yayu kan bisa banyak versi yang saya dengar dan kebetulan ibu saya sendiri itu dulu juga suka batik. Itu dulu gini. Oh, lagi kok sebenarnya kok Temanggung niku yuk napa wonten sing Bu sing kuno pancen ngen Temanggung. Ya ana nduk jenengane iki Gondosuli. Itu menurut penuturan Ibu Sri. Ada batik motif Gondosuli. Nah, itu kok ternyata di Temanggung kok ya ada penemuan itu. Prasasti Gondosuli itu toh. Iya, secara kebetulan ada situs Candi Gondosuli. Nah, setelah itu saya sudah periasok jalan-jalan kemana-mana itu ke tempat batik-batik itu kok ya ada Gondosuli, tapi kok ada gurdonya, ada lagi ini kok ya Gondosuli, ada meraknya. Terus saya tanyakan, lah ngene jenengane kedu ki mbiyen ini terus
flashback ya, Iya, ke sejarah belakang lampau. dulu lampau. Kedu kuwi mbiyen saka tembung kedunging kabudayan tuing kasusilan. Yuk ada istilah babon kedu. Jebul babon itu bukan ayam betina, ya babonnya Rias itu loh. Yang pertama kali menemukan babonnya wayang kulit. Nah, wayang kulit itu yang menemukan, yang buat itu dulu namanya Ki Panjang Mas. Itu. Tapi yang namanya Rias sama Badik tidak tersebutkan, enggak tahu. Itu Ki Panjang Mas itu untuk wayang kedu ya. Iya. Batik samar nggak jelas, tapi ditemukan motif Gondosuli. Ya, itu kok Nah, tak cocok-cocoknya kok. Oh ya, betul. kebetulan ada situs Gondosuli. Nah, siapa pembuat motif Gondosuli itu kita tidak tahu. Ya. Apakah orang Temanggung, apakah orang luar, namun dikenal sebagai motif Gondosuli. Dengan ciri-ciri, nanti ada gambarnya ya. Ya. Ini lihat nih gambar ini, foto ini. Bu Sri menemukan motif Gondosuli di pasar ya, Ya. di pasar Oh, Temanggung. waktu pertama kali ibu saya Setelah itu pernah menemukan di kok pasar. nemu lagi terus itu Tapi sudah agak berbeda. beda. Nah, terus menurut apa yang saya dengar lagi itu gini, setelah Temanggung itu dulu dah jaya, ini diperkuat dengan liangan itu loh. Situs Liangan. Nah, situs Liangan itu kan menyebutkan bahwa ditemukan ini sudah ada peradaban kuno Iya. sekali. Itu kan yuk memperjelas toh bagi Iya. saya loh. Oh ya bener iki pancen mungkin pancen babone Temanggung. Ya memang era Mataram kuno Iya. pernah beribu kota di wilayah Kedu, Iya. Temanggung, zaman Rakyat Pikatan, sehingga tidak mustahil bila puncak-puncak kreasi budaya itu Dari ada Temanggung. di sini. Nah, Nah, setel- setelah ketemu batik Gondosuli, Bu, upaya apa yang dilakukan oleh kantor Idakep? Oh itu terus saya perorangan waktu itu saya sendiri. Program sudah selesai. Ya belum, tapi kan kita itu dulu kan terus gimana ya? Belum seperti kantor seperti sekarang ini loh. Ada sendiri-sendiri gitu. Nanti sing anu ya kayak grup yuk ke sana, ini tertinggalkan seperti itu toh. Iya, iya, itu iya, kan iya, dari anu saya Masih sendiri. minim ya. Dan juga nganu faktor pendidikan kan lain dengan yang sudah terata toh. Nah, seperti ini. Nah, terus itu gini. Inisiatif sendiri untuk menggali Pak, batik itu. nganu saya sama Pak Bagio, Pak, lah niki kok nganu ta jebule wonten batik anu Gondosuli. Kok ngendikane Ibu kok iki tertua. Ya to nganu Bu ngene ceritane kuwi. Temanggung itu dulu daerah tahun berapa ya ada zaman antarane 555 panjenengan bisa membuka di buku Temanggung Tempo dulu yang ada di perpustakaan Temanggung itu di halaman 12 kalau tidak salah itu yang menceritakan tentang Rakyat Pikatan dan lain sebagainya itu. Nah, zaman itu terus zaman kerajaan itu Temanggung itu dikuasai dua keraton, ya Jogja ya Solo. Oh, ketika Mataram Islam ya? Itu datang ke sini ada Jogja. Lah, karena kita itu kan ke bawah beliau sang ratu itu. Nah, apa yang ditemukan di sini, ya apa terus dibawa ke Jogja, Solo. Di sana kan orangnya lebih seni, anu darah seni. Kan yuk seni ki anane kan ora bener karo salah. Wagu sebetulnya kalau di di bawah dua kerajaan itu nggak betul menurut saya ya, karena kalau mengacu kepada perjanjian Giyanti itu kan Jogja baru, sementara yang sudah besar itu Surakarta. Nah,
Bahkan ya kalau kita tanyakan orang-orang Temanggung zaman dulu ya aslinya pengaruh besar itu dari Surakarta. Gitu. Kesultanan Jogja itu baru, kerajaan baru. Yang Jogja. Iya. Jogja Sultan loh. Ya, Yang Sunan, yang Solo. yang Kesultanan itu kerajaan baru itu melalui proses politik lah itu. Oh, iya, Muncul Kesultanan, Pakualaman, terus apa nek Solo itu kok lali aku. Jadi itu kerajaan baru, pengaruh yang ada di Temanggung ya pengaruh dari Surakarta. Oh iya. Kasunanan ya Surakarta. Surakarta Kesunanan. Nggih. Nah itu, nah ini kan berarti ada dua versi ya. Iya. Penjenengan yang lebih ini ada literasinya. Saya Oke, kan, upaya apa yang dilakukan Ibu untuk menggali batik Temanggung?